Itu pintunya buka aja. Nah, kamu meh keluar. Ora apa-apa. Thank you for pointing Good News FM Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family, di mana saja Anda berada, apa kabar Anda? Dan balik lagi nih Room di ruang dengar Good News Family kali ini dalam program Sabar Hamenja. Masih dalam programnya Hai Friend, tapi ada sesi Sabar Hamenja yang akan menemani Anda di mana saja Anda berada. Di kesempatan hari ini dari jam 9 sampai jam setengah 11, artinya 1,5 jam kira-kira ya kebersamaan kita di hari ini. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ningrum, ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum. Apa kabar Ibu? Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Ya, Ibu di Semarang. Enggak, di luar kota. Wih, keren, masih tetap bisa Oh, tune sama kita ya. iya. Nah, Amin. oke. Yap. Dan buat Anda yang sudah kirim pertanyaan, bersabar ya. Ningrum harus bacakan ini dari satu penanya, sisa dari minggu lalu. Minggu lalu tuh belum selesai ya pertanyaannya. Tapi waktu kita tuh sudah melebar banyak kemarin tuh 1 menit sekian, pokoknya lebih lah gitu ya. Jadi akhirnya kita cut untuk kita masuk ke minggu ini. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya boleh, tapi sekali lagi ya pertanyaannya adalah ya tentang kehidupan, firman Tuhan gitu ya. Kalau bangunan pindah ke hari Kamis, kalau kesehatan dipindah ke hari Jumat. Silakan. Gitu ya. Oke, Bu, ini pertanyaan minggu lalu kita jawab dulu ya. Hmm. Ya. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum. Bu Elis, beberapa waktu yang lalu saya heran tiba-tiba kok ada puntung rokok di bawah bantal tempat tidur saya. Padahal di dalam rumah tidak ada yang merokok. Kami hidup cuman bertiga, anak cewek dan menantu tanpa pembantu. Yang saya mau tanyakan, apakah itu kuasa gelap yang datang dari mana? Apakah ada firman Tuhan yang perlu dideklarasikan setiap hari seperti di dalam lagu setan ora doyan demit ora dulit leloro pada lunga percaya Gusti Yesus katanya. Ya udah itu aja. Hmm. Nyanyi itu aja nggak apa-apa udah. Itu kadang-kadang bisa aja orang atau apa sengaja kasih. Kita harus berpikir positif itu aja. Dia mau kasih guna-guna kita kan mau dikasih pasangin mantra, mau dikasih kuasa gelap, nggak apa-apa. Yang penting Anda dan saya percaya perlindungan Tuhan lebih kuat dan lebih dahsyat dari orang-orang yang punya rencana jahat. Ya, gitu aja. Ya. Jadi mau orang ngomong apa atau mau misalnya apa tapi yang penting kita percaya gitu ya. Yakin, percaya. Kalau mau dideklarasikan yaitu Mazmur berapa ya, Bu? Bilangan 23 boleh. Bilangan 23 boleh. Bilangan 23 boleh. Ada perlindungan yang Iya, Tuhan berikan di Mazmur 91 boleh. ya Mazmur Ada 91. banyak. Ya. Oh, deklarasi yang saya sudah buatin itu ya boleh. Hanya untuk meneguhkan hati kita bahwa tidak ada kuasa gelap yang bisa menyentuh hidup kita. Ya. Kalau lebih mudah mungkin membutuhkan untuk dibaca, direnungkan ya Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Itu bisa ya. Untuk eh sebetulnya bukan bukan apa ya? Ini kita kan baca itu terus iman kita dibangun gitu ya. Iman kita dibangun, percaya kita dibangun, kita menjadi kuat gitu loh. Itu sebetulnya tujuannya begitu ya. Jadi silakan Mazmur 91 bisa. Oke. Yap, dan satu aja itu tadi pertanyaan dari minggu lalu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang hari ini. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum. Selamat pagi. Bu, ada teman saya yang tanya, manfaat dari kita selalu bersyukur itu apa? Manfaat selalu bersyukur sama kita.
itu sebetulnya membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan manfaatnya itu besar sekali. Karena ada kuasa di balik mengucap syukur. Manfaatnya itu kita sendiri yang mendapatkannya. Karena kita melihat kuasa Allah yang akan berperang gantikan kita. Ya, jadi jangan meremehkan ucapan syukur. Ucapan syukur itu sebagai tanda percaya. Kalau kita melihat di Filipi 4, kita bisa menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu sebagai penutup bahwa orang berdoa, percaya minta apa saja. Kalau dia nggak bisa ngucap syukur, itu tandanya dia tidak percaya bahwa Tuhan mendengar apa yang dia minta dan doakan. Tapi kalau dia bisa mengucap syukur, berarti dia tahu Tuhan di mana kita berharap meminta pertolongannya adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup mengerjakan doa kita jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, manfaatnya besar. Ya, itu di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nah, ini lu bacain aja ya. Kita bisa ngucap syukur, baru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Ayat 6-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sekeren itu loh. Dan jujur nih mengalami itu gitu ya, ketika ada hal-hal yang rasanya aduh ini gimana ya, mengucap syukur lalu gak ngerti bagaimana itu ada damai sejahtera yang tiba-tiba masuk gitu ya. Dan ada ketenangan di balik itu. Nah itu loh mengucap syukur. Ketika saya waktu itu kaki sakit kena knalpot itu ya, yang jatuh di jalan ya, nubruk sepeda motor, kaki saya melocot kena kena knalpot, terus dikasih minyak itu, sakitnya luar biasa. Saya hanya bersyukur, saya bersyukur. Bersyukur tuh seperti kayak patiroso. Tiba-tiba itu sakit kakiku tuh hilang. Dan tiba-tiba saya sembuh. Terus teman saya masak kesiram minyak yang ada di wajan tuh meledak numpai dia dari muka sampai badan itu. Itu hanya ngucap syukur, saya ngajar dia ngucap syukur. Kerennya tuh loh, nggak ada bekasnya loh. Dia sembuh dari luka bakar itu tanpa luka, tanpa bekas. Banyak sih kalau mau tanya manfaatnya apa? Oh banyak sekali, buat saya semakin kagum dengan Tuhan. Manfaatnya iman saya bertumbuh. Karena saya melihat kuasa Tuhan yang nggak pernah saya pikirin. Ketika saya nggak punya uang, saya ngucap syukur. Ya yang terjadi itu aneh-aneh gitu loh. Banyak kalau diceritain nggak habis, kesaksian saya banyak dengan mengucap syukur. Jadi mengucap syukur. Coba dulu, lalu alami. Lakukan dan alami gitu ya. Kalau kita ngomong tuh kayaknya mungkin ya tadi makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 7 melampaui segala akal. Orang mungkin kayaknya ngomong masa sih gitu ya. Iya kan Bu? Ya, itu makanya banyak orang yang meremehkan firman. Nggak pernah percaya bahwa firman itu hidup. Firman itu roh dan hidup, pedang bermata dua yang lebih tajam dari manapun juga. Loh itu tenan loh. Firman itu luar biasa loh. Wah, wis banyak banget kesaksian. Betul. Oke, lanjut ya. Bu Elis, efek negatif kalau kita sering khawatir itu apa? Loh, efek negatifnya. Ya, begitu kekhawatiran memuncak ketakutan. Ketakutan akan menguasai hidupmu. Efek negatifnya, kamu kehilangan iman, kehilangan kekurangan
Nomor satu kurang kepercayaannya kurang. Yang kedua, ya kita nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, karena ketakutan akan semakin menguasai kita. Ya. Ingat perumpamaan benih yang ditabur itu ya, Bu? Iya. Itu kan kekhawatiran di mana ya? Dunia, Kekhawatiran kekhawatiran dunia. dunia. Matius 13. Yes, Matius 13. Ayat yang berapa? 16 atau Matius 13 ayat sebentar. Perumpamaan tentang seorang penabur. Sebentar. 20 pasal 20, 13 iya. ayatnya 22. 22. Iya. Jadi Matius 13 itu judul perikopnya tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 22-nya gini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benihnya mati. Benihnya mati. Benih firmannya ditabur, tapi dia nggak berbuah, nggak jadi apa-apa di dalam hidup kita. Gitu ya. Karena kita terus-menerus khawatir, terus-menerus ketakutan. Padahal Filipi 4 tadi ayat 6-nya janganlah. Itu tadi baru kita bahas loh. Gitu kan di Filipi 4-nya itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, itu dia. Ya, efek negatifnya seperti itu. Yang ketiga. Oh, ini pertanyaan selanjutnya. Bu, saya punya saudara. Saat masih hidup jarang saya tengok karena sekarang dia sudah meninggal. Saya kangen sekali. Padahal semasa dia hidup sering saya abaikan. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Kenapa baru terasa kehilangan saat dia sudah tidak ada? Itu biasa, tuh manusiawi. Ya. Kalau deket berantem. Suruh nengok nggak mau. Ya, tapi nanti begitu hilang kangen. Ya itulah manusia. Ya. Ya. Ini pelajaran aja buat kita. Makanya mesti nurut. Kalau saya diingetin gitu supaya nggak gelo, jalanin. Suruh tengok, tengok aja. Ya. Karena memang hidup ini bukan punya kita. Waktu ini punya Tuhan. Kapan berakhirnya kita nggak tahu. Apalagi hari-hari ini nih, Rum. Ada banyak orang mati mendadak. Iya, bener. Tiba-tiba trombositnya habis. Oh. Dibilang anemia. Diperiksa lagi katanya leukemia. Tapi kalau saya sih bilang enggak. Itu trombosit turun terus. Ini karena sudah 3-4 orang teman saya yang tiba-tiba nggak apa-apa loh. Enak-enak. Tiba-tiba ngeromiang. Ngomong sing ra karu-karuan. Oh. Ketika dibawa ke rumah sakit trombositnya drop. Trombositnya drop, nggak naik-naik. Itu kesadarannya udah turun gitu ya? Yes, karena kekurangan trombosit itu. Akhirnya meninggal. Ini sampai 4-5 orang yang gini. Ternyata ya itu akibat vaksin kemarin tuh loh. Akibat COVID kemarin. Ya. Ada efek sampingnya. Ya. Makanya hargai waktu selagi kita masih ada, masih dikasih kesempatan, masih dikasih waktu gitu ya. Demikian juga dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita gitu ya. Karena nggak pernah tahu gitu. Banyak banget yang kejadian begini. Minggu ini aja saya mendengar berita juga udah berapa ya? 2 atau 3. Jadi saya yang merasa gitu. Iya. Oke, lanjut.
Bu Elis, di Alkitab itu ditulis barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa ya, Bu? Maksudnya gini, ada banyak orang disuruh nurut firman itu nggak mau. Ya. Misalnya gini, disuruh ngampuni, Hmm. ya, nggak mau tuh, ngotot. Wah enggak, enak banget, aku sakit hati nih, begitu. Dia kan mempertanyakan nyawa. Nyawa itu bicara tentang gengsi, harga diri. Hmm. Ya, ketika Anda mempertahankan takut nanti kalau aku ngaku maaf, dipikir aku yang salah. Kalah. Itu kan seringkali kita gitu. Ya. Kita mau minta maaf, walaupun kita nggak salah, Tuhan suruh minta maaf. Nanti begitu kita minta maaf, kita mikirnya, ntar kalau ini aku dipikir salah. Dipikir yang salah aku. Itu kan sebetulnya takut kehilangan nyawa. Ya. Takut kehilangan harga diri. Ketika kita takut kehilangan harga diri, justru kita yang akan kehilangan nyawa. Mati. Karena kan Amsal 19 ayat 16 bilang, siapa berpegang kepada firman, dia memelihara nyawa. Tapi barang siapa menghina firman, dia akan mati. Ya. Satu. Yang di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus itu nggak mempertahankan nyawanya loh, harga dirinya, gengsinya udah diserahin semua loh. Ya. Ya akibatnya pasti kematian roh. Hmm. Kalau rohnya udah mati ya tinggal orang nggak punya kehidupan, damai sejahteranya hilang, gelisah ya tinggal mati bunuh diri. Ya. Ya. Jadi ini kalau yang di 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah itu dia. Yesus itu ketika jalani perintah Bapak, dihina nggak? Dihina. Ya. Kamu katanya raja orang Yahudi. Kalau Ya. kamu anak Allah, Turun dari. turunkan dirimu dari salib. Begini, tapi Yesus tidak komentar sama sekali. Ya. Menyerahkan nyawanya, kehidupannya. Teladannya kita ya Kristus itu ya. Lanjut ya. Oke, Bu Elis mau tanya, apa yang membuat pegawainya Bu Elis kerasan ikut Bu Elis? Karena gajinya yang besar, lebih dari tempat lain, atau karena apa, Bu? Bukan gajinya besar, tapi sayang wongke. Hmm. Menganggap mereka bukan sebagai pembantu, tapi saudara. Ya. Yang kedua, saya ngajak bicara mereka. Coba ya orang kerja tapi didiemin, nggak pernah dijak ngomong, nggak ada relation di antara kita. Mm-mm. Saya kadang bercanda sama mereka, ngobrol, cerita ngalor ngidul, ya guyonan sama mereka. Jadi mereka juga ngerasa happy lah ya, nggak Ya. tertekan gitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang kerasan ya, Iya, kerasan ya Bu ya. iya, Kerasan itu lebih iya. dari sekedar apa ya? Kerasan itu apa sih? Nyaman, nyaman bisa. Kalimat kata dalam bahasa Indonesia ya agak susah soalnya. Oke, ini karena gini, kalau saya Bu punya karyawan yang sering izin tidak masuk kerja karena alasan pelayanan di gereja, apa yang harus saya lakukan? Kalau ditegur takutnya ngambek, nggak mau kerja. Nah itu dia, kenapa banyak kita punya karyawan Kristen justru yang berlaku seperti itu. Kenapa? Karena dia nuntut majikannya berlaku
melakukan bagian dia. Mm-mm. Yang kedua, ini karyawan tidak tahu bahwa ibadah itu, bekerja itu ibadah. Ya. Mengurus rumah tangga itu ibadah. Sekolah itu ibadah. Kerja itu sebagai suami ibadah. Istri mempersiapkan ngurusi rumah tangga itu ibadah. Berpikirnya pelayanan itu, lu itu bekerja tuh pelayanan kok. Ya. Ini banyak yang nggak dimengerti. Maka kalau saya tekanin sama anak dan karyawan saya, buat apa kamu ke gereja kalau kamu nggak jadi pelaku firman? Mm-mm. Ya, karena saya sendiri di rumah ngasih teladan, ngasih contoh. Saya pelayanan ya pelayanan gitu loh. Tapi kalau di rumah ya sama aja gitu. Pelayanan dan di rumah sama pengertiannya. Ya. Lanjut. Bu, saat badan sedang tidak fit, kalau tidak ke gereja dosa nggak, Bu? Ya enggak. Siapa yang bilang dosa? Enggak. Istirahat itu bukan dosa. Cuman yang paling tahu hati kita tuh Tuhan. Kalau rasa badan nggak enak, yakin serius bukan karena males ya. Ya nggak ada masalah. Seringkali kan kita memang badanku nggak enak. Mengada-adakan Nah, yang nggak ada. biasanya tuh cari alasan untuk tidak ke gereja. Itu lebih tepat. Ya kan? Ya, harusnya contoh ya, contoh gitu ya. Harusnya tuh sebetulnya nggak enaknya tuh masih bisa ditahan gitu lah ya. Atau Iya. sebetulnya eh, misalnya hari lain kita harus kerja, yang kalau izin agak susah atau kalau izin misalnya ada konsekuensi gitu. Kita badan nggak enak gitu ya, sedikit gitu ya, kayak apa gitu. Kita kan tetap berangkat kan? Iya. Iya kan? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan kan, kita tetap berangkat. Kalau ditanya loh, kenapa kok nggak istirahat, kenapa kok nggak izin aja, oh nanti ada konsekuensi begini begitu gitu. Nah ya kan. Tapi begitu hari Minggu misalnya, ya karena rasa itu gitu ya, yang seharusnya kalau kerja kita bisa tetap nekat berangkat, kita merasa aduh udahlah nggak usah berangkat aja, di rumah aja gitu. Jadi yang nggak ada jadi ada gitu ya. Yang seharusnya nggak ada jadi ada karena kita alasan lah atau apapun. Tapi sekali lagi balik lagi, yang ngerti hati kita ya cuman Tuhan, bukan orang lain. Dan kita pasti ngerti kok ini alasan yang dibuat-buat atau beneran gitu. Lanjut ya. Lanjut lanjut. Bu Elis, kalau saya sedang menyanyi lagu Elsa Day itu apakah termasuk deklarasi atau tidak? Elsa Day itu depannya apa sih? Tak usah ku takut, Aku Allah alma menjagaku. Betul ya. ya? Tak usah ku bimbang. Yes, Yesus peliharaku. Tak usah ku ku susah. cemas. Roh Rohku. Kudus hiburku. Oh iya. Tak Tak usah ku cemas. dia memerkat. Hatiku. Nah itu deklarasi iman luar biasa itu. Ya. Tapi bukan sekedar hanya lewat ya nyanyinya, benar-benar kita perkatakan. Itu ya, itu deklarasi iman itu. Bu Elis, kalau orang yang hidupnya berkekurangan dan sering utang, apakah mungkin dia bukan orang yang takut akan Tuhan, Bu? Kebiasaan. Hmm. Saya boleh kesimpulkan orang yang suka ngutang itu ada spiritnya. Hmm. Kayaknya kalau enggak ngutang itu ya kayaknya enggak puas gitu. Saya ketemu ada banyak orang yang dalam pengertian kurang ya. Hmm. Tapi dalam kekurangannya dia nggak pernah ngutang. Hmm. Ini kan bicara mental ya Ya, dan kebiasaan ya. ya. Tapi ada orang yang sebetulnya
masih dalam pengertian cukup. Masih punya sepeda motor, masih punya mobil, gitu. Tapi memang suka ngutang ningrum. Jadi kalau menurut saya itu apakah dia tidak takut sama Tuhan? Jadi, ya salah satunya karena pengertian takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, ya, kesombongan, bla 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 bla. Ini enggak nih. Ini kalau saya bilang lebih lebih ke spirit kebiasaan aja, Ya, pola hidup. ya. Bisa dibenerin? Bisa. Kita kalau mau. Kalau mau, gitu ya. Bisa ditata? Bisa, gitu ya. Lanjut. Firman berkata kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Artinya apa, Bu? Nah gini, kita percaya nih bukan karena melihat. Mm, Kita gini, mata kita melihat kejadian di depan. mm, Gitu ya. Ya. Misalnya nih, eh, saya terluka, gitu. Mm, Ini di depan mata, lihat tanganku ini luka, mm, blowok gitu maksudnya, luka terbuka begitu ya. Tapi saya berani percaya Tuhan terima kasih. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. mm, Tuhan terima kasih oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Ya. Aku sudah sembuh. Mm, Nah ini mengakui. Percaya. Saya Ya. percaya bahwa bilur Yesus itu menyembuhkan. Ya. Saya lebih percaya bahwa firman itu lebih berkuasa. Ya. Bisa menyembuhkan beneran bisa. Ya. Ya. Terus misalnya gini. Kelihatannya kita ini di dompet nggak ada duit. Tapi kita berani percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan dan mencukupkan Amen. segala kebutuhan kita. Ya. Itu hidup karena bukan karena melihat. Kalau berdasarkan melihat, oh aku begini, itu. Tapi hidup karena percaya. Ya. Kalau percaya itu seperti Abraham. Sekalipun tidak ada tanda untuk dia berharap. Karena usianya sudah 99 tahun. Dia belum punya anak. Ya, Sarah sudah tua, sudah mati haid. Tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah Amen. itu hidup karena melihat, percaya bukan karena melihat. Ya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu. Lanjut ya. Jelas ya, semoga jelas loh ini. Sebetulnya ini lebih gampang memang kalau kita mengalami gitu ya. Kita mengalami bahwa ya percaya bahwa ini Tuhan sudah melakukan, gitu kan? Bukan karena melihat apa yang terjadi gitu atau apa yang di depan mata kita, tapi Tuhan sudah melakukan dan terus melakukan gitu. Lanjut. Bu Elis, apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan itu begini, kayak sauh ya. Mm-mm. Kayak sauh itu jadi pengharapan kita. Sebetulnya di tengah laut itu kapal terombang-ambing tanpa arah dan tanpa tujuan. Ya, Nah, pengharapan tuh seperti sauh yang buat kita bisa ada di posisi seperti itu karena pengharapan itu. Karena apa yang dijanjikan atau yang kita harapkan itu membuat kita punya apa ya, punya satu tempat pijakan gitu. ya. Pengharapan itu tuh dasar yang pasti gitu ya. Dasar yang pasti itu apa ya? Jadi kepastian, Ya. keyakinan yang mutlak bahwa janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Itu satu. Lalu ini keyakinan yang mutlak bahwa karakter dan kesetiaan Tuhan itu iya gitu loh. Itu pengharapan. Kita yakin dengan itu.
Dan firman-Nya kan seperti apa sauh yang kokoh itu tadi. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 16, 6 ya, Bu? Ah, iya kali. Aku lupa juga. Aku baru nginget-nginget juga. Ada kok di Ibrani itu. Bentar, Ada. Ibrani. Ini lo sambil cariin ya. Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman Iya, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. iya. Udah jadi diiketin gitu loh. Kayak Yes. orang dicantol kayak di situ gitu. Ya wis mau nggak mau pasti akan sampai. Pasti ada di posisi itu gitu. Ya. Nah, itu tadi keyakinan, yakin pasti. Iya. Ya. Oke, lanjut. Bu Elis, kalau pas kita lagi sakit atau ada masalah, boleh tidak kalau kita berdoa, Tuhan koreksi hatiku, apakah ada yang salah yang menyebabkan aku sakit? Salah atau tidak kalau kita Oh doa yang begitu? enggak. Bagus. Kalau kita bisa introspeksi lewat sakit itu, Mm-mm. ya bagus sekali. Ya, Supaya kita bisa belajar ya. ya. Mengerti kesalahannya di mana. Kenapa nih kok tiba-tiba aku begini gitu ya. Mm-mm. Adakah kesalahan dari pihak kita? Nah itu jauh lebih bagus kalau kita bisa introspeksi begitu. Ya, Tapi tapi kalau enggak ada, Tuhan nggak ingetin ya jangan cari-cari ya. betul. Tadi mengadakan yang nggak ada gitu. Iya. Tapi tetap Dan ya setelah itu tetap juga mengucap syukur, jangan lupa. iya, itu justru itu kadang-kadang bisa jadi jebakan iblis loh, Hmm, ya ya, kan? ya, ya. Mm. Oh karena dosamu, karena Ya, kamu begini, karena gini. Padahal enggak ada sama sekali. jadi jalan buat tuduhan-tuduhan masuk ya. Ya, Tapi kalau misalnya memang ada sakit tuh ya udah mengucap syukur terima kasih Tuhan gitu ya. percaya Yes. salah satu fungsi Roh Kudus, kenapa alasan Roh Kudus dibiarkan tinggal dalam diri kita, Mm-mm. menyertai kita sampai selama-lamanya, Ya. dia akan menjadi penolong yang Hmm. mengingatkan kita akan Aduh, adanya dosa, kebenaran, dan ya. penghakiman. Biasanya begitu kita ngadepi sesuatu, sebelum kita nanya itu dia Kasih tahu. udah kasih tahu, cuman kita yang bandel, gitu Ya, kan? ya benar. Itu tuh kunci nih. Nih, saya mau ngomong. Ada banyak orang tanya, dijawab nggak konsekuen, nggak mau Hmm. ngelakuin, nggak mau bertobat. Ya. Tapi kalau Roh Kudus yang kasih tahu tuh ya langsung ya. Mm-mm. Bahkan sebelum gitu ya, sebelum terjadi sakit atau apa gitu ya, malah justru ketika kita misalnya tiba-tiba kita melakukan sesuatu hal yang gak berkenan, gak benar, itu Roh Kudus bisa langsung ingatkan loh. Ih, kamu tuh Iya, tadi iya kok pasti. begitu, Iya. gitu kan. Jadi kita akan menjadi orang yang sensitif terhadap dosa. Ya, ya, itu dia. Kalau sudah begitu diingatkan, ya langsung cepet-cepet minta ampun. Iya. Jangan Terus terus malah bertobat. ditabrak. Jangan jangan cuma minta ampun tapi deprok di situ loh. Nah, Minta ampun, bangkit balik ke jalan yes, Tuhan. Tinggalkan jalan yang jahat, kembali ke jalan Tuhan. ya. Oke, lanjut. Bu, deklarasi iman itu untuk menguatkan jiwa, deklarasi itu untuk menguatkan jiwa atau roh? Gini, deklarasi iman itu menguatkan jiwa. Jadi gini, memberi makan roh, menguatkan roh yang akan menaklukkan jiwa kita. Hmm. Menaklukkan jiwa kita. Ngerti ya maksudnya Ya, ya? ya, ya. Manusia itu kan terdiri dari roh, Mm-mm, jiwa, dan tubuh. mm-mm. Nah, selama kita belum terima Yesus, ini kita hidup dipimpin jiwa. Yang Ya, bilang jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi.
Nah, yang seringkali membuat kita tidak jadi pelaku firman adalah jiwa kita yang suka protes, berontak. Maka ketika deklarasi iman, kita menguatkan roh kita, ngasih makan roh kita, sehingga roh kita ini kuat, roh kita ini bisa menyelamatkan jiwa. Ya. Karena jiwa itu yang suka berontak. Sehingga ketika jiwa kita ini diselamatkan, dalam pengertian diselamatkan tuh jiwa kita ditaklukkan oleh roh kita, tubuh kita akan jadi pelaku firman. Ya. Ya. Tangkep ya? Ya. Jadi ketika deklarasi firman itu, kita deklarasikan firman itu kan memberi makan roh. Rohnya jadi semakin kuat kan. Ya. Rohnya semakin kuat, ini bisa menaklukkan keinginan jiwa itu tadi. Yes. Jadi yang muncul adalah keinginan roh. Yes. Gitu. Jadi keinginan jiwa tadi yang melalui pikiran, perasaan, kehendak, emosi gitu ya. Orang yang tadinya emosian atau misalnya Iya. sedikit-sedikit langsung pengen marah. Iya. Tapi karena rohnya lebih kuat, jadi Mm-mm. si emosi ini bisa Ditaklukkan. ditaklukkan Yes, kepada roh betul. itu. Betul. Sehingga akhirnya tubuhnya hidup dalam roh. Ya. Melakukan roh. Itu yang dibilang hidup dalam roh. Hmm. Orang hidup dalam roh itu bukan klenik. Bukan berdoa sambil ngurapi minyak. Bukan doa sambil bawa pedang. Ya. Ikat kepala. Bukan. Orang yang hidup dalam roh itu, dia melakukan firman. Ya. Jadi pelaku firman. Karena firman itu roh dan hidup. Yes. Ya, Ya. oke. Di firman Semoga Tuhan jelas kan ya. juga jelas gitu ya, keinginan roh bertentangan Dengan keinginan daging. dengan keinginan daging. Nah, makanya ketika daging ini ditaklukkan, ditundukkan, rohnya semakin kuat, yang muncul adalah keinginan roh. Betul. Seperti itu. Yang kita lakukan adalah keinginan roh. Begitu. Betul. Cara kerjanya begitu. Iya. Lanjut. Bu Elis, di toko saya kalau ada orang beli kan saya kasih nota. Di nota sudah jelas saya tulis barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Tapi kadang ada beberapa orang yang ngotot minta tukar. Kalau tidak saya bolehkan orangnya marah-marah. Apa yang harus saya lakukan? Padahal barang sudah dibawa pulang beberapa hari. Makanya gini, bijak. Orang benar itu harus bijak. Memang kalau secara yuridis, secara hukum, benar. Karena di nota sudah ditulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu secara hukum Anda sah. Nolak itu nggak masalah. Hmm. Cuman sekarang gini, kita harus bijak. Hmm. Orang yang beli misalnya ini toko Anda mungkin apa nih, elektronik kah? Nah, Hmm. barang elektronik yang sudah dibeli, dibawa pulang ke rumah, itu resiko di tangan pembeli. Ya. Makanya sebelum dibawa pulang dites dulu coba. Dicoba, ini bisa nyala ya Bu? Atau Pak, ini barangnya bagus ya? Nggak ada masalah ya? Nah nanti ketika sampai di rumah tiba-tiba apa, ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau kita penjual tidak mencoba atau ngetes dulu di depan pembeli, ya itu resiko kita. Kita ikut Ya. harus Bertanggung ambil jawab. bijaksana, tanggung jawab lah gitu ya. Ya. Jadi eh kalau misalnya nih ya, menurut saya gitu, ini menurut saya, ketika mau pulang, ketika bertransaksi, itu di kasir atau ketika membayar, itu harus diyakinkan kembali si customernya itu. Bener ya, ini sudah yakin ya, misalnya ini baju katakan, ya baju Udah misalnya. diperiksa nggak ada lubang. Betul, cek lagi, bener ya Bu, ini bagus ya, ini nggak ada rejectnya atau apa gitu ya. Ukurannya sudah pas ya, jadi yakin
pada saat proses bayar itu benar-benar harus kita sudah mengantisipasi istilahnya ya. Kalau nanti soalnya ini nanti nggak bisa ditukar Bu, jadi dicek lagi misalnya begitu. Jadi sudah disampaikan terlebih dahulu ukurannya benar-benar pas ya. Ini soalnya nggak bisa ditukar loh kalau sudah dibawa pulang gitu. Jadi bukan hanya di nota yang ditulis, tetapi secara lisan itu penting untuk juga disampaikan. Tuh. Karena kadang-kadang bahasa tulisan di nota itu tidak terbaca. Iya, itu karena terlalu kecil. Kadang tidak terbaca. Jadi pada saat proses bayar, proses ini yang misalnya pegawainya atau kasirnya itu silakan untuk meyakinkan lagi Betul. disampaikan lagi gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Atau misalnya tadi elektronik juga gitu. Ini sudah dicoba kan tadi di sana bisa ya? Oke, berarti soalnya kalau ini nggak bisa dikembalikan. Tuh, langsung Dan disampaikan gini, juga. kalau mau buat nota, Mm-mm. tolong dikasih yang gede, gitu. Nah, Atau sebab heeh, saya ngelihat ada banyak perjanjian mm-mm. yang ribet itu memang ditulis cilik-cilik banget nih, Rum. Oh iya, Dengan Bu. tujuan orang males baca, Oh iya. ya. Padahal di situ jeratnya banyak. Nah, Iya. kalau kita memang fair, Mm-mm. kita memang jujur, tulus, ya yang itu ditebelin lah atau digedeke, Iya. Di kata itu. bold ya biar Ya, kelihatan. ya udah gitu aja. Atau kalau misalnya di toko di belakang kasir ditulisin yang besar-besar. Mhm. Ya kan? Pasang tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau Nah, dikembalikan. ya pokoknya udah dicegati yang jelas weh, jadi nggak Betul, masalah. Karena betul. ada orang memang cari-cari kan, Bisa. sengaja cari-cari sama kita ada, tapi memang ada orang yang tulus, memangnya dia, oh sampai di rumah kok barangnya rusak, bisa Ya. juga. Sehingga pembeli juga sudah paham dengan konsekuensinya, gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Bu Elis, apa yang dimaksud dengan ragi kemunafikan? Pengaruh, kemunafikan itu pengaruhnya besar sekali Ningrum. Hmm, oke. Banyak orang itu munafik, nggak berani, gitu loh. Mm-mm. Hanya di depan orang, oh kelihatan baik, tapi Mm-mm. hatinya tuh sebetulnya gregeten, nikem. Ya. Nah, ini pengaruh besar loh. Mm-mm. Ya, saya pernah masuk satu apa ya, satu lingkup orang-orang yang begini, bisa munafik banget di depannya kita, dia bilang, "Woi, marah-marah," tapi ketika di depan orangnya, wih bisa berubah nih, Rum. Mm. Apik banget ih, woi kurang ajar batin hatiku. Nah, ini pengaruh. Maka saya ketika berhadapan, saya harus berani nih, Rum. Saya Ya. bilang, "Loh, jangan begitu. Kamu tadi di depanku ngomong begini. Kok sekarang kamu bilang begini? Lah kalau sampai kamu ngomong begini kan orang ini menganggap aku yang mengada-ngada. Hmm. Dipikir saya yang cari perkataan dan yang cari masalah saya. Saya di depan saya gituin. Mm-mm. Sorry loh, ngomong aja apa adanya nggak usah takut. Nah, untung ada satu teman lagi yang ngerti. Ya bilang, iya Bu, ayo Ibu ngomong aja. Kemarin kan Ibu ngomong di depannya Bu Elizabeth begini, begini, Mm. begini, gitu kan. Mm. Terus akhirnya dia bilang, iya saya ngomong begini, 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 gitu. Mm. Ya. Ya akhirnya clear. Loh kalau saya diem, ya Jadi salah bubar, paham. Ya. salah paham. Saya nggak mau, saya harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu dosa. Ya. Itu butuh keberanian. Dan ragi orang munafik ini ya. Ini Mm. orang munafik kan itu tadi ya. Ya, ragi kemunafikan. Nah, ragi kemunafikan ini memang harus dibasmi. Supaya jangan dibiarkan menular terus. Di Ya. kekristenan, di komsel, di kelompok-kelompok sel itu diajari orang belajar berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak.
harus diajari ngomong apa adanya gitu loh. Nak memang lapar ya ngomong lapar. Jangan gini, lapar nggak berani tapi aduh ngelehi, aduh kiye ya. Nyindir-nyindir. Nyindirnya ada betul. Ya toh nak saya ya gini, lapar datang ya. Kamu punya makanan apa? Aku lapar gitu. Kalau saya kalau enggak, kalau memang lapar ditawari makan ya makan aja udah. Ya, itu ragi kemunafikan. Ada lagu sekolah minggu tuh gini, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, gitu ada lagu gitu. Tapi terusannya ningrum lupa. Aku nggak ngerti. kamu lupa, aku nggak ngerti. Saya sudah lupa lagu-lagu sekolah minggu yang ini. Oke, lanjut. Bu Elis, kalau saya sering deklarasi, apakah bisa dibilang saya nagih janji Tuhan, Bu? Oh ya, enggak ya. Tergantung hatimu toh. Balik lagi kan hatimu. Dibilang nagih janji Tuhan, ya pasti ada di situnya sedikit banyak pasti di awalnya. Tapi lama kelamaan kita bisa jatuh. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, karena perkataan itu satu demi satu terjadi, kita kan semakin kagum. Wih, ternyata dia gentle ya. Ketika kita kagum, kita bisa jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tuh sudah enggak ngarepin apa-apa lagi, malah kita bisa berkorban. Ya kan? Itu proses kehidupan di awalnya bisa. Di awalnya bisa. Di awalnya bisa. Tapi ketika kita semakin jatuh cinta, kita sudah nggak butuh untuk nagih gitu ya. Tapi kita hanya mengungkapkan kekaguman, mengungkapkan rasa cinta gitu ya. Sudah satu yang rasanya gitu aja udah bahagianya gitu. Iya. Iya, Bu Elis, minggu lalu saya cerita tentang warisan. Cerita lengkapnya seperti ini. Oke, kita mulai saya. Ini panjang ya, agak panjang. Saya 2 bersaudara, saya anak paling kecil. Cici saya itu punya suami yang suka hutang ke sana sini. Suatu saat orang yang menghutangi nagihnya kokoh ipar saya, suami cici saya, tapi dia tidak punya uang untuk bayar. Akhirnya diancam kalau tidak bisa bayar mau dimasukkan penjara. Karena orang tua saya kasihan sama koko ipar, akhirnya orang tua saya yang bayar semua utang-utang itu dengan cara jual rumah orang tua saya untuk lunasi utang-utang. Padahal jumlah cukup besar, 100 juta lebih. Sedangkan orang tua saya bukan orang kaya. Papa saya cuma jualan kerupuk keliling dan mami saya cuma guru. Setelah beberapa tahun, koko ipar saya buat kasus lagi, bawa lari uang kantor sampai ratusan juta. Sama kantor dilaporkan polisi dan tertangkap. Dipaksa suruh bayar, kalau tidak bayar akan masuk penjara. Kembali untuk kedua kalinya, bentar. Orang tua saya menguras semua uangnya dan melunasi utang-utang koko ipar saya. Padahal waktu itu sudah ditegur oleh seorang pendeta yang berkata, apa kamu tidak mikirin perasaan saya, perasaan anaknya yang lain maksudnya, dengan 2 kali melunasi utang koko ipar saya. Tapi perkataan pendeta itu tidak didengarkan oleh mami saya. Dari cerita itu menurut Bu Elis, apakah orang tua saya salah kalau bayari utang koko ipar saya sampai 2 kali yang nilainya ratusan juta? Makanya waktu orang tua saya bilang warisan dibagi 2, saya sangat merasa tidak adil. Karena koko ipar saya yang adalah suami cici saya sudah nerima bagian sangat besar. Misal warisan 100% dikasih saya semua pun tetap masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan uang yang sudah orang tua saya kasihkan untuk bayar utang koko ipar saya. Menurut Bu Elis bagaimana? Menurut om tante saya harusnya waktu itu biar saja koko saya masuk penjara, biar kapok dan bertobat. Ini bicara sudut pandang yang berbeda, Ningrum. Ya. Menurut siapa? Ya kan? Ya. Menurut saya, menurut om tante lebih baik. Gini, kita lurusin sudut pandangnya, jangan pakai menurut saya. Ya. Jangan menurut saya, jangan menurut om,
Tapi kita nurut sudut pandangnya Tuhan gimana? Sudut pandang itu ada 360 derajat. Ya. Ya. Ningrum lihat saya dari depan. Orang lain dari sebelah kanan. Yang satu dari sebelah kiri, satu dari depan. Yang dari kanan kiri aja belum tentu di kanan persis, di kiri persis belum. Bisa aja miring kanan kiri. Sudut pandang akan berbeda. Ya. Yang dari kanan akan bilang gini, Bu Elizabeth ada tompelnya. Di pipinya ada tai lalat. Yang sebelah kiri bilang nggak ada, bersih. Yang satu bilang enggak ada. Yang satu bilang bersih nih, gontok-gontokan sendiri nih. Menurut aku, Bu Elizabeth itu ada tompel. Tapi yang satu bilang enggak. Berantem. Ketika disuruh tukar posisi, yang kanan ke kiri ke kanan akan baru tahu gini. Oh, kenapa yang kanan tadi ngeyel terus ya? Ternyata betul loh, Bu Elizabeth di sebelah kirinya ada tai lalatnya, ada tompelnya. Yang kiri, yang ke kanan akan gini, oh makanya dia ngotot. Ternyata memang yang di sebelah kiri bersih, nggak ada tompelnya. Ketika tuker posisi, baru bisa saling memaklumi. Nah, Ningrum lihat dari saya dari depan. Oh ya, masih bisa membela yang kanan, masih bisa membela yang kiri. Tapi yang ada di belakang nggak bisa, nggak setuju semua dengan pendapat 3 orang ini. Ya, karena dia nggak ngelihat dari sisi muka saya. Tapi sudut pandang Tuhan yang melihat dari seluruh arah, 360 derajat itu di pemandangan Tuhan terlihat semua. Jadi sudut pandang yang paling benar adalah sudut pandangnya Tuhan. Ya. Mama salah nggak orang tuamu? Enggak. Ya. Karena dia sayang anak. Dia ngelihat menantunya begitu, dia mungkin sayang sama cicikmu. Nanti kalau dibilang ini suaminya masuk penjara, harga atau nama baiknya tercemar. Kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu menutupi pelanggaran. Belum nanti anak cicikmu akan kena stempel. Akan kena stempel. Oh, bapaknya pernah masuk penjara. Anda sebagai saudara juga akan bilang tuh cihunya dia masuk penjara. Itu loh, suaminya ciciknya 2 kali kena urusan hutang masuk penjara. Orang tua Anda melakukan itu semuanya untuk menjaga nama baik. Memang yang ditinggalkan ke kalian, ke Anda, bagiannya kecil. Tapi nama baik yang diwariskan oleh orang tuamu untuk menutupi kesalahan ipermu itu jauh lebih berharga daripada harta warisan yang kamu terima hari ini. Menurut saya. Menurut saya dan itu menurut sudut pandang Alkitab, nama baik itu lebih dari kekayaan besar. Ya. Bersyukur loh. Orang tuamu tuh mau nutupin. Saya sih salut. Wih. Dia hanya seorang penjual kerupuk loh. Mamanya hanya seorang guru loh. Tapi ketika anaknya dalam kondisi begitu, wah dia hebat, dia mau berkorban. Itu kasihnya luar biasa menurut saya. Nah, dari pihak Anda, supaya Anda tidak merasa bagian Anda kecil, coba belajar gini. Puji Tuhan ya, kalau aku ini tidak ngerepoti orang tuaku. Aku bersyukur ya, untung bukan aku yang suka ngutang seperti itu yang buat hidup mama papaku susah. Aku bersyukur loh punya mama papa yang ternyata tahu menjaga nama baik daripada cuman gondeli kekayaan besar. Saya ketemu dengan satu anak. Ini anak, kalau ini bukan orang tua tapi ini anak. Ketika orang tuanya ngutang, kalah judi, orang tuanya ini lagi ngutang lagi, dibuat judi atau buat foya-foya ya. Sampai utangnya tuh puluhan miliar.
Tapi anaknya ini nombok terus ditutup utangnya orang tua. Ketika bilang gini, sudahlah jangan sekali tempo biarin dia ngerasain. Anak ini anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia bilang gini, gak bisa nama baik kan lebih dari kekayaan besar. Kalau sampai orang tuaku kena, gak dibayarin, kita lagi juga yang kena. Nama baik kita yang kena. Ya kan? Nah, saya ngelihat makanya ayo baca Alkitab supaya kita punya sudut pandangnya Allah. Ya. Sebetulnya tuh di pemandangan Tuhan itu lebih berguna yang mana toh? Harta yang begitu banyak atau nama baik? Ya. Nah, ini harus ngelihatnya dari sisi itu. Ya. Ini kasih atau cuman omong doang. Ya. Kalau saya justru salut terus sama orang tuamu. Mungkin Anda nggak dapat bagian gede, tapi Anda dapat pahala di surga. Karena Anda sebagai anak nggak nyusahin orang tua, nggak ngerepotin orang tua, ya. Itu luar biasa. Anda tidak meminta tapi Anda memberi. Tapi ini Anda punya satu masalah kan dari kemarin mikirnya bagianku kecil terus, nggak apa-apa. Kecil kalau disertai dengan hati yang bersyukur. Yes. Kecil kalau disertai dengan pengertian Tuhan. Yang kecil itu bisa jadi besar. Kenapa ketika Lot sama Abraham berpisah? Ya, bertengkar karena domba itu pengembala domba. Abraham berani resiko loh. Ngambil pilihan gini. Bes kamu milih Hose. Yang dipilih Lot itu lebih gede dan bagus. Bagian terbaik. Tapi Abraham dapat yang sisa. Tapi dia bilang yang penting Tuhan besertaku. Yes. Ternyata hasilnya lebih bagus mana? Lebih bagus hasilnya Abraham. Yang punyanya pilihan Lot itu membuat Lot mati binasa bersama keluarganya, nggak dapat bagian apa-apa loh. Akhirnya loh membawa kebinasaan loh. Ya, coba lebih didalemin lagi. Saya percaya Roh Kudus kasih hati yang rela kepada Anda sehingga Anda tidak akan merasa dirugikan lagi. Percaya dengan yang sedikit tapi disertai Tuhan akan jadi besar, jadi bukit. Dan itu yang akan membuat saudara-saudaramu nanti akan datang dan akan percaya kepada Yesus lewat hidup Anda. Tuhan berkati. Bagian yang sepertinya secara manusia sedikit disertai dengan ucapan syukur. Itu kalau orang bilang gitu ya, orang awam bilang tuh berkah gitu. Oh iya. Ya kan? Mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur, Bu. Mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukurnya gini, puji Tuhan aku masih dapat bagian warisan. Ada banyak orang yang nggak dapat apa-apa dan dia harus berjuang sendiri gitu ya. Mengucap syukur aku punya orang tua yang punya kasih begitu besar sama anak-anaknya. Mengucap syukur orang tua aku masih sehat gitu ya dan bisa untuk berbagi seperti itu. Itu lebih dari apapun. Lanjut ya. Terima kasih, semoga jelas. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, pagi. Di Efesus 5 ayat 1 sampai 21 itu menceritakan tentang hidup anak-anak terang. Pertanyaan saya, selain di Efesus 5, apa yang menceritakan hidup anak-anak terang adakah lagi di dalam Alkitab? Ya, yang disebut anak terang udah dijelasin di Efesus. Ya. Terus di Matius yang Yesus katakan sendiri ada bahwa hidup sebagai anak terang itu harus berjalan mengikut Yesus, menurut teladan Yesus, yang terus diaplikasikan, dijabarkan lewat Efesus 5. Kan dari dasar firman Tuhan. Ya kan? Dari Yohanes 8:12 terus dijelaskan lagi di Matius 5 yang tentang garam dan terang dunia. Terus
dijabarkan, dilebarkan itu maksudkan dijabarkan tuh di Efesus 5. Ya. Jadi sebetulnya kalau diperinci jelas sekali udah itu Di ya hidup Efesus 5, sebagai anak terang. Efesus 5 ini kan memang surat ya. Iya, Dan di situ memang tulisannya apa ya? Kalau bisa dibilang hal praktisnya begitu loh. iya. Jelasnya lah, Ya, hal jelasnya dijelasin. dijembreng kayak gitu apa sih ya? Ditarik. Dijembreng. Iya, wis dijembrengke kuwi paling apik. Dibentangkan, dibeberkan, diopo kuwi pokoke paling apik dijembrengke. Bahasanya. Loh itu enak loh, keren loh, dijembreng loh. Dijembreng itu dibuka Dibuka, gitu. Ya. dibuka secara luas dan lebar. Ya. Itu sebetulnya seperti itu. Dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Lanjut. Bu Elis, kebiasaan apa yang paling berubah di sekitar kita saat ini dan bagaimana perubahan itu mempengaruhi cara kita menjalani hidup sebagai anak terang? Perubahan paling banyak menghakimi dan komentar sebelum melihat sesuatu yang jelas. Banyak orang komentator jadi pengamat, iso de komentar, ora iso ngelakoni, gitu kan. Ya, betul, betul. Yang terjadi banyak kan sekarang gini, kadang-kadang lihat medsos, belum tentu medsosnya ini betul atau salah, sudah komentar dulu, ambil kesimpulan dulu. Ya. Nah ini yang terjadi banyak, akhirnya menghakimi. Bisa nih nyalake orang, padahal pengamat itu bukan pemain. Pengamat bisa ngamat-ngamati cara bermain yang nggak betul, tapi suruh main sendiri rung karuan iso. Betul. Ya. Ya toh. Nah itu yang sekarang terjadi begitu. Nah hidup sebagai anak terang, kita itu nggak bisa dikelabui dengan berita-berita ini betul atau enggak. Terus hidup sebagai anak terang itu ketika mereka sedang kacau dalam kegelapan ribut, itu ya berselisih paham, itu terjadi di dalam hidup anak gelap gitu loh. Tapi kita yang anak terang itu kita iso ngudari gitu loh. Coba kamu jangan ngomong gitu. Coba kamu lihat ambil sisi yang sebagian begini gitu. Nah, nerangin. Saya ngadepin banyak hal yang terjadi. Saya setiap kali ngadepin masalah saya di kerjaan saya, di rumah saya, di lingkungan saya selalu akan bisa ngambil pemikiran gini. Ya ampun, saya ini yang menghadapi nih karyawan yayasan yang nggak sampai 100. Kadang apa yang saya pingin, apa yang saya sudah visi, apa yang sudah saya pikirkan, ternyata nggak sampai ke bawah. Kenapa? Ada aja yang di tengah itu nggak jalanin. Saya tarik ke yang lebih kecil lagi, di perkumpulan persekutuan atau komsel, komunitas sel gitu ya. Apakah itu terjadi? Enggak. Lebih kecil lagi di rumah saya dengan karyawan saya di rumah yang cuman berapa orang. Ternyata kadang perintah yang saya sampaikan itu tidak terlaksana. Selalu hambatannya di mana? Di karyawan lama, orang terdekat saya justru yang banyak menghambat. Dari situ ketika saya melihat kehidupan saya mulai berpikir begini dengan pemerintah. Pemerintah ya ngatasinnya 280 juta penduduk. Maksudnya pimpinannya baik. Tapi apakah utusannya ini benar melaksanakan? Nah ini dia. Saya jadi bisa memaklumi lagi. Ya. Jadi bisa maklum lagi, nggak jadi menghakimi, nggak jadi komentar nih. Jadi justru bisa mengerti. Orang Jawa bilang iso ngerteni.
ora gampang. Terus saya ngelihat anak saya yang mulai jadi pejabat misalnya gitu ya. Saya ngelihat mudahkah? Tidak. Maka lihat, enggak. Itu kalau posisi job jangan diminta. Biarkan itu keputusan Tuhan. Karena orang-orang yang diputuskan ada di posisi itu, Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Tapi kalau kita yang tidak dapat posisi itu minta dikasih, apalagi dengan cara-cara yang nggak benar, begitu Anda menduduki posisi itu belum tentu kuat loh, kelenger loh, isonan, Iya. stres nganggur loh, tenan, oh tenan, stres nganggur. Iya, iya. Iya. Kita jadi ketua persekutuan yang kecil, enak, rak di Tuhan, rak di Roh Kudus, toh stres nganggur. Ngadepi satu dengan yang lain. Ya Iya. kan Ingrum? Iya, Ya, betul. tapi kalau itu posisi dari Tuhan, Tuhan kasih wibawa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan. Iya. Untuk kita bisa melakukan itu tanpa stres. Iya. Ini contoh-contoh paling gampang. Teman saya itu kepingin misalnya, kepingin jadi seperti saya, misalnya gitu. Stres dewe Ningrum. Nah, kenapa? Saya gini, dia ngadepin konseling, baru ngadepin konseling, suami istri rumah tangganya berantakan geger. Dia dengar cerita itu pulang di rumah suaminya di omelin Ningrum. Itu sampai berantem sendiri terbawa gitu loh. Sampai suaminya ngomong gini sama saya, Bu Elis, lain kali istri saya jangan sampai tahu masalah gini. Aduh saya yang nggak kuat Bu. Saya yang diterjang, saya nggak ngerti salahku apa Bu. Wah aku diamu ibu, anak aku diamui. Nah, sedangkan saya ini kalau konseling sama orang, habis doa, bar. Aku gak pernah mikir menening room. Iya, iya. Oke. Itu sebetulnya pemberian Tuhan loh. Mungkin saya disuruh kayak temanku ya ora iso. Tapi teman saya disuruh seperti saya ya nggak bisa. Maka yang Tuhan bilang jangan kepengin jadi orang lain. Tapi jadilah dirimu sendiri seperti yang Tuhan mau. Wi urip paling enak, paling ayem, tentrem. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Karena kehendakku belum tentu baik. Dan di masa depan tuh belum tentu aku kuat apa enggak. Tapi kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik dan Tuhan melihat sampai di akhir hidup kita, kita kuat. Amin, amin. Itu ya. Jadi hari-hari ini kebiasaan yang berubah, orang dengan mudahnya tanpa tahu ya, tanpa tahu kehidupannya, tanpa tahu kejadiannya, tanpa tahu realnya seperti apa, dia bisa judgement orang dengan mudah. Yes. Lewat komentar, lewat apapun, lewat perasaan gitu ya, itu sangat mudah. Padahal sebetulnya dia nggak ngerti sebetulnya yang terjadi apa. Nah itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya ini berkali-kali Bu Elis ingatkan, jangan gagal fokus. Iya. Jangan gagal fokus gitu. Ya, lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi, mau nanya. Saya sakit mata sudah 27 tahun. Saya ndak bisa melihat. Sudah didoakan ratusan pendeta dalam dan luar negeri dan belum sembuh. Sudah dibawa ke dokter di mana-mana juga belum ada hasilnya. Akhir-akhir ini rasanya cuma bisa pasrah ke Tuhan saja. Nah, kemarin malam saya kok mimpi kalau mata saya bisa lihat lagi. Mimpinya sangat jelas dan membekas. Apa maksudnya ya, Bu? Ya sebetulnya mata roh Anda tidak buta. Ya. Mata Anda sebetulnya nggak buta, mata roh itu melek. Kenapa Anda pusing terus dengan mata yang jasmani ini? Kenapa tidak lebih berguna mau mengaktifkan mata yang di dalam? Mata batin itu lebih keren loh. Mata batin itu lebih keren, ngelihatnya lebih tajam dan lebih jelas. Mata jasmani kita ini masih bisa dibohongin orang. Ketemu orang senyum padahal hatinya mangkal mbak kita aja nggak ketok. Tapi kalau mata roh kita itu lebih tajam. Jadi kalau saya sarankan sudah nggak usah
penasaran lagi, sudah 27 tahun. Ya, saya 33 tahun, Anda sama saya cuma termaut 6 tahun. Iya. Tapi saya 3 hari. Saya 3 hari, memang Tuhan, saya bilang Tuhan baik, Tuhan terserah. Kalau engkau menganggap aku baik dengan mata buta, aku mengucap syukur. Aku percaya Tuhan bisa buka. Kalau Tuhan mau. Tapi kalau enggak, terserah Tuhan, emang gua pikirin. Itu haknya kedaulatan Tuhan. Dan saya tidak buang waktu lama untuk berlarut-larut menunggu. Dan saya enggak buang lagi uang untuk terus cari pengobatan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, ada aja nanti dokter yang tarik saya dengan pemeriksaan gratis. Nanti ada lagi yang penasaran, kepingin bawa saya. Yang penting bukan dari saya yang keluar duit dan enggak saya, hatiku enggak digerogoti dengan rasa kecewa atau marah. Tapi saya sudah menikmati hidup dengan mata yang tidak melihat. Saya enjoy, saya sukacita. Ya wis, itu berkat buat saya. Kalau saya bisa begitu, itu anugerah buat saya. Ya, relain aja Pak, ambil keputusan. Pokoknya ya udahlah, Tuhan beri yang terbaik. Kita percaya dia sanggup, dia mampu, dia bisa, dan dia mau buka. Tetapi sekarang kan dia sanggup. Sekarang tinggal pertanyaan dia mau apa enggak. Kita lebih enak mana? Ya, kalau saya sekarang ditanya, ya aku lebih wes enak gini wes. Nah, gitu saya sudah pasrahnya udah di situ. Wes enak gini loh ternyata. Oh, saya bisa, masalahnya cuma jalan digandeng aja. Saya nggak lihat apa-apa, tapi saya enjoy, saya diceritain, aku bisa ngikutin. Imajinasi saya bisa ngikuti, podo wae. Dah gitu aja. Menyerah bukan nampaknya mudah. Nampaknya mudah, betul. Memikul beban yang ada. Terus? Nggak ngerti nih. Hafal refnya aja. Iya. Jangan Lihatlah menghabiskan waktu. pada dia yang setia, yang selalu ada. Ya udah, pokoknya menyerah aja. Latihan menyerah. Ya. Sayang ya waktunya yang terbuang untuk menyesali, untuk kecewa, untuk terus penasaran, kepengen cepet, ayo sembuh gitu, malah tambah nanti nggak nganu, nggak beres-beres. Tanya aja sebetulnya Tuhan tuh mau nih apa toh sama mata kita begini. Kalau saya jelas, saya tahu ini sekolah pendidikan karakter termahal buat saya. Mengucap syukur. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau sudah jelas lakukan langsung gitu ya. Bu Elis, kalau saya ada rumah nganggur, lebih menguntungkan saya kontrakan satu rumah atau saya petak-petak kecil-kecil untuk dibuat kos-kosan? Nah, dua-dua ada resiko. Iya. Kalau dikontrain satu orang, dia tanggung jawab. Gini, kamu masuk begini, keluar juga begini. Ya kan? Semua ada dalam pemeliharaan dia. Oke. Tapi ada orang keluar dengan kondisi rusak, walaupun sudah ada perjanjian, banyak. Sama-sama ada resiko. Kalau di petak-petak jadi tempat kos, hasilnya memang mungkin lebih bagus. Cuman lebih ribet. Iya. Nanti kalau maaf, pekos-kosan cewek, buang softtek dijejelin, dimasukin ke kloset, ada repot. Kalau dibuat kos cewek, nanti cowoknya datang tidur di kamar jadi tempat perjinahan. Kalau dari kos laki, ya podo wae, sama aja. Itu resiko. Nanti anaknya datang pulang malam, pagi nggak bisa diatur. Yang ketiga, nanti bawa temen pesta, mabuk juga nggak tahu. Jadi masing-masing itu ada
plus minus. Ya. Kalau saya sarankan coba kembali tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini enaknya dipakai buat apa? Tak kontrain atau saya buat kos? Kalau Tuhan bilang buat kos, ya udah jalanin. Berarti Anda harus temukan satu orang yang bisa untuk mengawasi di pasrai Ya. kos-kosan itu. Ada yang bertanggung jawab ya. Yes, betul. Karena itu kalau kos-kosan juga maintenance-nya juga kita harus perhatikan betul kan. Iya. Nggak serta-merta begitu kan, ada yang juga bertanggung jawab tentang kebersihannya, ketertibannya, biasanya ada yang seperti itu. Iya, betul. Itu Tapi hasilnya duitnya memang lebih gede enak kali ya, lebih gede. ya. Dapatnya bulanan. Bulanan, terus dapatnya juga mungkin lebih banyak kan ya, karena kan tergantung pintu. Tapi tetap kita kan maintenance-nya, terus yang di pasrah itu kita juga harus harus membayar jasanya dia juga gitu kan. Iya, jadi itu harus diperhitungkan Betul. kira-kiranya Masuk lebih nggak? masuk yang mana. Ya. Terus juga ini lokasi gitu loh. Namanya kos-kosan itu tidak sembarang tempat. Dalam artian gini, ada kan orang kan biasanya carinya yang kos-kosan itu tempatnya misalnya dekat kerjaan lah, dekat sekolah lah, dekat kampus lah begitu. Apakah itu memang lokasinya sestrategis itu gitu ya? Itu juga perlu diperhatikan. Tapi yang pasti benar, tanya Roh Kudus. Ini apa sih? Itu strategi paling jitu kalau saya bilang sih. Iya, betul. Strategi paling jitu. Oke. Lanjut. Bu Elis, kok bisa punya teman banyak, rahasianya apa, Bu? Teman saya sangat sedikit, apalagi kalau orang itu sudah tahu mata saya cacat, pada menjauh dan tidak mau berteman dengan saya. Pak, ini yang tanya Bapak atau Ibu? Sorry, saudara Bapak, gini. Bapak. Bapak ya, ini. Satu, saya dapat warisan dari orang tua saya tentang harta hubungan. Harta itu ada 6. Harta roh, jiwa, tubuh, harta keluarga, harta hubungan, dan harta benda. Dari 6 harta ini, paling kekal itu adalah yang 5. Yang justru harta benda itu yang justru paling tidak nentu. Dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Kena gempa habis, kena api habis. Tapi kalau yang namanya harta roh, jiwa, tubuh, harta keluarga, dan harta hubungan ini harus dipelihara. Nah, saya punya orang tua yang mewariskan harta hubungan. Papi saya itu bisa berhubungan dengan orang pejabat tinggi, orang kaya, sampai papi saya bisa bergaul dengan tukang becak, tukang parkir, dengan orang kecil. Itu yang ditekankan oleh orang tua saya. Sebelum orang tua saya kenal Yesus. Ya, apalagi setelah. Jadi memang keluarga kami ini punya hubungan kuat. Dari kecil, dari saya kecil ikut orang tua saya, orang tua saya punya kenalan banyak. Dan kami ini lucu, 6 bersaudara. 6 bersaudara, temennya kakakku nih jadi temenku, temennya adikku nih jadi temenku, temennya teman-teman kita ini ya jadi teman adik-adik saya. Jadi lucu. Nanti kalau ketemu, oh ini ternyata koncone adikku nomor 3. Oh ini temennya adikku nomor 4. Oh ini temennya adikku nomor 5. Jadi kalau ngumpul itu bisa rame, seru. Adik-adik saya pun kalau ketemu sama teman-teman kakak-kakaknya gini nih ya nyambung. Karena apa? Dari muda biasa ngumpul. Itu 1, 2 ya Sahan ya. Yang ketiga, harta hubungan. Itu tergantung dari karakter kita. Nah kita kinjelei tersinggungan, ngamuan, siti-siti tersinggung. Siapa orang yang mau bergaul dengan kita? Kan gitu Ningrum. Iya, iya. Tapi kalau kita, yo gini loh dalam bergaul tuh kan gini. Perkara gede dicilik dibuang.
Nah, kalau kita punya karakter perkara kecil digede-gede ke, ya orang ndak ada yang mau kumpul sama kita. Ya. Yang kedua, untuk rahasia bisa bergaul dengan siapapun, kita harus berpikir begini. Oh, kalau aku mau diterima orang dengan kekurangan dan kelemahanku, aku harus juga bisa terima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia. Betul. Jangan mau ngumpul sama orang itu hanya diterima kebaikannya tok. Kekurangan kita aja diterima sama mereka. Ya. Kita pun harus bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, itu mulai begitu. Oh, yang ketiga, walaupun dalam kondisi kita ini cacat atau punya kelemahan, ya udah, kita nggak usah ngurus yang itu sudah diurusi teman. Kita punya kelebihan yang lain. Nah, kita masuk dengan kelebihan kita yang lain, maka bisa langgeng. Saya memang bersyukur, walaupun mataku ini buta, tapi banyak teman saya itu yang dipakai Tuhan memberkati saya, gelem ngejai saya, repot loh. Ngejai saya gandeng-gandeng ngurusin bla bla bla. Tapi kenapa orang-orang itu juga masih mau ngajak saya pergi? Karena begitu saya diajak pergi itu saya tahu diri. Saya bisa nggak usah ngerepotin orang lain. Misalnya nih kita pergi satu kamar berempat. Saya bisa mandi, saya bisa beres-beres tanpa saya membangunkan satupun teman saya. Mereka bangun, mereka kaget, aku udah rapi. Loh, kamu udah mandi? Loh, kok enggak kedengeran? Karena saya bisa kerja rapi, nggak gelodakan. Gitu. Terus nanti misalnya apa, ya udah. Mataku enggak ketok. Begitu teman-teman sibuk ngangkati koper dan yang lain, saya lihat ada satu temennya yang naik kursi roda, terlantar kan. Saya menawarkan diri, ayo, aku yang geledek kamu, yang nyurung kursimu. Matane pakai matamu ya, jadi kamu yang lihat. Jadi nak kamu tahu di depan ada apa, kamu yang ngasih tahu aku aba-aba. Kanan, kiri. Nak kamu terlambat ngasih, ketabrak, ya dudu salahku. Ya. Pokoknya kalau kita mau itu bisa. Ya, sehingga orang teman-teman itu juga nggak pernah nggak pernah ragu ngajak saya pergi walaupun mata saya buta, tapi yang ngajak saya pergi jalan-jalan ke dalam dan ke luar negeri itu banyak. Karena ketika saya mesti nyebrang naik kapal pun, naik perahu pun saya bisa, saya nggak rewel. Ya. Gitu loh. Ini balik lagi harta hubungan itu karakter ya Bu ya. Yes, betul. Bergantung pada karakter kita. Nggak usah rendah diri, nggak usah kecewa dengan orang yang menjauh dan tidak mau berteman karena kita punya kekurangan. Iya. Karena ada banyak orang yang nggak lihat kekurangan kita. Gitu ya. Ada banyak orang yang bisa terima kekurangan kita. Iyalah. Itu yang benar ya gitu. Karena kita sendiri nggak sempurna. Jadi kita jangan ngarepin orang lain sempurna. Betul. Malah justru sebetulnya kita jadi tahu loh mana yang tulus, mana yang enggak kan? Iya. Ya. Ada Pak Eko Giantoro, selamat pagi Pak. Saya juga teman adiknya Bu Elis. Iya. Iya Pak Eko, shalom. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, lanjut ya Pak. Tenang, karakter itu menentukan tadi ya harta hubungan, lalu juga ada. Kalau mau pasti banyak. Masih banyak orang yang mau berteman Pak. Yes. Lanjut. Semangat. Semangat. Waktu saya pacaran sama istri saya pernah buat kesalahan. Tapi semenjak menikah sudah tidak pernah saya ulangi. Tapi kenapa istri saya sering ungkit-ungkit kesalahan saya waktu kami masih pacaran ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Bayar harga. Maka saya bilang apa? Buat kesalahan dengan Tuhan seketika diampuni dan dilupakan. Tapi kalau kita salah dengan sesama, dengan manusia, bayar harganya mahal, Pak. Ya. Nah, cuma Bapak jangan putus asa. Ya. Orang perempuan itu memangnya gini. Ahli Sorry. sejarah. Enggak bilang cuma ahli sejarah, ada satu kata gini. Apa? Sorry. Otak gajah.
Otak gajah. Otak gajah itu ngerti ya? Mm-mm. Orang-orang Jawa lu yang ngomong enak saya utek gajah gitu. Iya, iya. Maaf kasar, maaf kasar. Mm-mm. Otak gajah tuh gini. Dia akan selalu ingat kembali pada waktu kecil. Mm. Ketika dia kecil kakinya diikat, Mm-mm. ya, dia Ya. tidak bisa ngangkat. Mm-mm. Nggak bisa Nanti, jalan. Mm-mm. tapi dia bisa jalan kemana-mana. Mm-mm. Dia dimakani jadi gede, Mm-mm. tapi otaknya dia itu sudah terikat bahwa ini patok kecil ini nggak bisa aku tarik. Mm. Ya. Jadi dia akan selalu terikat dengan patok kecil yang dibuat waktu dia kecil. Mm-mm. Ketika gajah ini jadi besar pun, dia akan selalu ingat Mm-mm. kepada hal yang lalu. Dulu aku pernah mau lepas, gak Nggak bisa. bisa. Mm-mm. Aku mau lepas, gak bisa. Mm-mm. Itu kan. Jadi Ya. rasanya ini patok kecil. Padahal setelah dia gede, lah Harusnya. ditendang sekali, yo bisa keluar gitu loh. Ya, ya. Cuman ini memang. Makanya perbedaannya kan gini Pak. Orang laki mabuk itu untuk melupakan masa lalu. Tapi perempuan itu mabuk untuk mengingat masa lalu. Nah ini perbedaannya. Iya, iya. Apalagi kalau buat salah sama istri. Itu istri memang bisa ngungkit ratusan kali selama hidup masih bisa diungkit. Kecuali dia bertobat, di brainwash oleh darah Yesus. Nah itu baru. Kalau enggak, bener. Kalau enggak beneran, saya bisa ngerti Bapak pasti akan diungkit terus. Selama dia hidup kesalahanmu pasti akan diungkit terus. Mengucap syukur ya, Pak. Ya. Pertanyaannya kan apa yang harus saya lakukan? Mengucap syukur untuk pasangan yang sudah Nah, Tuhan jadikan pendamping gitu ya. Ningrum, Ya. mungkin saya perlu kasih tips satu sama Bapak ini supaya nanti jangan kejeblos gini. Kadang-kadang laki-laki sudah digituin terus gini, aku ora salah, dituduh terus, daripada ini podo tak Wes salah. jalani meneh. Nah, itu jangan sampai terjadi, Pak. Ya, ya. Itu tipuan iblis. Jadi Bapak harus semangat, Mm-mm. maju, yakin kan, nggak apa-apa. Jangan setan bisa bilang, tuh dia nggak pernah percaya. Iya, itu karena salahku sendiri, kenapa dulu aku buat salah. Ini harga yang harus aku bayar untuk memulihkan kepercayaan istriku sama aku. Ya. Isiku. Ya. Ya. Oke. Tuhan Terus berkati. jangan terus dilawan ya. Kalau sudah begitu jangan kitanya juga keras gitu loh. Kadang-kadang cewek itu kalau lagi begitu, yang prianya apa sih kayak counter balik gitu ya Bu, itu semakin Ya. jadi ribut loh. Ya. Oh, nah enggak dijawabnya gini seperti kita kalau dituduh iblis terus gitu toh. Tinggal dibilang gini, iya emang dulu aku salah. Iya, Tapi darah aku sudah bertobat, sudah minta ampun. Tuhan Yesus sudah ngampuni mengampuni. aku Ya. dan disucikan aku dari yang jahat. Ya sayang, aku sudah bertobat gitu aja. Ya. Sekarang aku hidup seturut Baru. ya hidup baru dan Yes. hidup seturut dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Nah, wes dijawab. Dielingke gitu terus nanti itu memberkati dia loh. Ya. Malah istrimu bisa gini loh. Yo kok aku kok dadi setan ya. Ngiling terus dosane bojoku terus. Nah, itu bagus tuh. Dan kita sedang deklarasi loh. Nah, betul itu deklarasi mengokohkan iman kita supaya ndak ambrol imannya kita. Kita sedang deklarasi iman eh, deklarasi firman Tuhan gitu ya Ya, Pak. ya, Jadi ya, ya. iman kita semakin kuat gitu ya. Nah, ini Betul. balik lagi kita sedang sangkal diri, sedang pikul salib, tapi tetap mendeklarasikan kebenaran firman gitu ya. Betul. Oke Bapak, semangat ya Pak. Damai sejahtera Semangat. Allah itu melampaui segala akal. Amin. Semangat maju terus ya. Oke, Bu, sudah 10.35. Hah? Puji Tuhan bonus 5 menit loh ini. Ada yang gini, enak Mbak Ningrum dibonusin waktunya.
Ya kan kita lagi bahas, kan nggak bisa kita potong, tapi kan ya tetap harus kita akhiri, ini Mhm, sudah 10.35. Seperti biasa Bu, pesan buat pendengar di iya, pagi ini. gini, hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia, berbaju sirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upamu telah tersedia, mahkota kehidupan, hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ya wis kuwi mau Efesus 5, hidup sebagai anak terang, berbaju sirakan iman, Ya, ya, kasih dan pengharapan. yap. Lakukan. Tuhan Jangan berkati ya. turut kata dunia. Yes, jangan Kan, ikut jangan kata dunia. ya, oke. Mhm. Tuhan Terima kasih berkati. Ibu, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati. Ya, dan terima kasih buat Anda pendengar dan juga Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.